Episode 8 dimulai, ternyata Jisung memutuskan untuk datang ke rumah sakit dan menebus bos besar dengan uang 10 miliar. Akan tetapi Jisung teringat dengan Gyeongbok dan Gyeongman, karena Jisung kini sudah memiliki keluarga yang harus ia lindungi. Lalu Jisung bertemu dengan Pason dengan tidak membawa uang yang diminta olehnya. Jisung akan memberikan uangnya jika Pak Yoman sudah dibebaskan karena penyakit yang dialaminya harus segera diberikan obat. Hingga akhirnya Jisung bertemu dengan bos besar, lalu Jisung menyuruhnya untuk menunggu sebentar karena sedikit lagi rencananya akan berhasil. Di sisi lain, ajudan Kim memberikan informasi kalau Jisung sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mendengar itu, Jisung akan segera menjadi bendahara pribadi Chungwon karena dia memiliki sesuatu yang bisa membuat Chungwon memiliki banyak sekali uang. Setelah bertemu, Jisung mengatakan kalau dirinya sudah bekerja lebih baik dari Paseo. Maka dari itu dia meminta bayaran yang lebih daripada Paseo dapatkan. Dia meminta bayaran 10 miliar karena DPJP sudah ia naikkan sebanyak 100%. Kemudian Jisung dikejutkan dengan keluarganya kalau ternyata hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ternyata pilihan Jisung tepat karena dia memilih untuk menjaga dan melindungi keluarganya dibanding mengikuti nafsunya untuk menyelamatkan bos besar. Sementara itu, kelompok Cha-Yong-jo mulai curiga dengan naiknya DPJP 2 kali lipat. Lift tidak diganti, tapi secara tiba-tiba lift kembali berfungsi dengan baik. Lalu salah satu temannya memberikan informasi kalau orang di luar apartemennya bisa mendapatkan fasilitas sauna dengan meminjam kartu akses milik penghuni lain. Jelas hal itu membuat mereka akan merencanakan sesuatu. Kembali dengan Chungwon yang saat ini sedang mengadakan makan malam bersama Pak Manajer dan Hajong. Mereka belum memulainya karena Chungwon menunggu satu orang tamu penting yang belum datang, dan ternyata itu adalah Jisung. Di sini Chungwon memberitahukan kalau mereka semua adalah satu tim dan harus bekerja sama dengan baik agar bisa mendapatkan banyak uang sehingga mereka pun akan mendapatkan imbalan. Setelah itu, Pak Manajer tidak menyangka kalau Jisung ternyata bekerja sama dengan Chungwon. Namun Jisung menjelaskan kalau dia baru saja bergabung dengan Chungwon. Lalu Hajong tiba-tiba mengatakan kalau dia tahu Jisung membuat keluarga palsu dan menyuruhnya untuk segera berhenti. Dengan cepat Hajong sudah tiba di rumah lalu mengingatkan Kang Hari agar berhenti dari pekerjaannya sebagai istri dari Jisung. Hajong benar-benar tidak bisa tidur karena memikirkan masalah ini. Dia mengambil buku kas yang setiap kalau dia mendapatkan uang dari Paseo ataupun Chungwon, ia selalu mencatatnya agar sewaktu-waktu catatan itu bisa ia gunakan sebagai bukti. Selanjutnya saat makan malam, Jisung berkata kalau Hajong mengetahui tentang keluarga palsu yang ia ciptakan, tapi dia tidak akan membocorkan masalah tersebut sebab dirinya pun satu kelompok dengan Jisung. Lalu Jisung berencana untuk kabur jika mereka sudah mendapatkan uang sebanyak 10 miliar. Pada keesokan harinya di ruangan manajer, mereka mendapatkan informasi kalau fasilitas sauna harus dipasangkan scan wajah agar fasilitas sauna hanya dipakai oleh para penghuni saja. Jisung dan Bujang tidak setuju dengan usulan kalau di fasilitas sauna dipasang scan wajah karena seharusnya dia mencari oknum tersebut karena mereka bukanlah penghuni apartemen. Sampai tiba-tiba Jisung dan Bujang tahu kalau mereka bukanlah para penghuni apartemen, tapi di sisi lain antek-antek Paseo terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa melengsarkan Jisung dari jabatannya sekarang. Di sini Yunso sangat menyesal karena dia memberikan informasi yang salah kepada antek-antek Paseo yang membuat mereka tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini jelas membuat semua para penghuni menyudutkan salah satu penghuni yang tidak bersalah. Lalu rencana kelompok Cha-Yong-jo memulai rencananya dengan menggambar sesuka hatinya di fasilitas umum. Karena hal itu jelas membuat Bujang sangat marah. Walaupun mereka menjelaskan kalau gambar ini akan hilang jika terkena hujan, tapi Bujang tidak mau melihat mereka seperti ini karena akan mempengaruhi harga jual apartemen. Di sini kelompok Cha-Yong-jo tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Bujang. Mereka akan membuktikan dan mempermalukan Bujang di rapat yang akan segera dimulai. Singkat waktu, Jisung sudah memulai rapatnya dengan pembahasan pencegahan penyalahgunaan fasilitas apartemen. Tapi sebelum itu, Bujang menyampaikan kalau ada 108 unit apartemen
yang telah menyalahgunakan fasilitas apartemen kepada orang lain. Tapi tiba-tiba Cha Yong-jo berkata kalau Bujang harus keluar dari rapat ini karena dia bukanlah pemilik dari unit apartemen di sini, melainkan dia hanyalah seorang yang menyewa apartemen di sini. Sebelum keluar, Bujang mengingatkan kalau dia berhak memberikan haknya sebagai penghuni apartemen karena hanya dirinya lah yang masih peduli dengan apartemen ini, bukan mereka yang cuek dengan semua yang sedang terjadi. Saat tiba di apartemennya, Bujang mengingat semua memori di saat pertama dia datang ke unit apartemennya. Dia sangat senang karena untuk 30 tahun ke depan dia bisa bertahan hidup di apartemen sekarang. Selanjutnya Jisung menegur Cha Yong-jo karena sudah mempermalukan Bujang di depan umum. Jisung memintanya agar dia segera meminta maaf kepada Bujang. Lalu di kantor manajemen mereka tidak mengira kalau Bujang bukanlah seorang pemilik, melainkan hanya menyewa unit apartemen. Tapi mereka sadar kalau Bujang adalah orang yang sangat peduli dengan apartemen ini. Mental Bujang benar-benar drop, tapi anaknya bangga walaupun mereka bukan pemilik dari apartemen ini, tapi dia sangat senang sudah berada di sini dengannya. Scene beralih di mana salah satu rekan Chungwon mengusulkan kalau proyek Kota Oman harus ditambahkan seperti penghuni yang lanjut usia harus digratiskan. Tapi Chungwon merasa kalau dia tidak bisa menerima usulan tersebut. Lalu Pak Manajer memberikan laporan kepada Chungwon kalau para pemilik dan penyewa sedang ricuh dan terpecah belah karena penyalahgunaan fasilitas komunitas. Hal itu membuat Jisung pusing mengurusnya. Tidak lama kemudian Chungwon memanggil Jisung untuk membicarakan masalah tersebut. Chungwon berencana untuk membuat para penyewa dan pemilik menjadi bertengkar karena dia mengusulkan akan membuat tanda di pintunya kalau setiap para penghuni bisa tahu kalau dia sewa atau pemilik, tapi hal itu jelas akan mempersulit para manajemen. Dan Chungwon meminta Jisung untuk menyelidiki siapa saja orang yang sewa di apartemennya karena Jisung akan diberikan uang 10 miliar setelah membantunya dalam masalah ini. Scene berpindah di mana keluarga Jisung sedang menikmati makan malam, tapi Jisung melihat buku aturan pengelola yang menyuruh mereka untuk berhenti dan meminta Kang Hari untuk lembur bersamanya. Padahal Jisung hanya ingin belajar tentang aturan undang-undang tentang aturan apartemen, tapi gemuk Jegil Gyeongnam dan si Kadal berpikiran lain karena dia senang melihat bosnya bisa berduaan dengan Kang Hari. Keesokan harinya Jisung meminta agar Bujang mundur dari jabatannya sebagai penasehat ketua apartemen. Karena setelah Bujang mundur, dia akan merekrutnya sebagai ketua Dewan Perwakilan Penyewa sesuai dengan aturan undang-undang. Dengan cepat Bujang memulai aksinya dengan memberitahukan semua penghuni kalau dia akan segera menjadi ketua Dewan Perwakilan Penyewa. Ini adalah bentuk rencana Jisung membuat DPP dan pemilu pun siap dimulai. Dari forum komunitas, Bujang mendapatkan respon yang bagus dari sesama penyewa apartemen. Lalu dengan resmi ketua manajer ini menyatakan kalau Bujang adalah ketua pertama dari Dewan Perwakilan Penyewa. Bujang sangat senang sekali dengan apa yang direncanakan oleh Jisung. Dia juga tidak akan memperdulikan status Jisung kalau dia menjadi ketua apartemen dengan cara membuat keluarga palsu. Selanjutnya Chungwon tahu kalau sekarang Jisung membuat DPP, tapi bukannya Jisung yang mencari tahu tentang siapa saja orang yang sewa, tapi malah si penyewa memberikan identitasnya sendiri. Lalu Kang Hari yang sudah tiba di rumah, dia dikejutkan dengan keadaan rumah yang berantakan. Tapi di saat itu juga dia menemukan buku kas milik Hajong yang di situ tertulis semua bentuk korupsi yang ada di apartemen. Kang Hari benar-benar kecewa dengan Hajong karena dia memberikan uang kotor kepada dirinya selama ini. Dia memintanya agar berhenti dari pekerjaannya karena Kang Hari yakin dia akan mendapatkan masalah besar jika meneruskan semua ini. Karena hal itu jelas membuat Hajong memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan meminta Pak Manajer untuk segera menyetujui permintaannya. Tapi Pak Manajer ini tidak bisa menyetujuinya karena ini akan berakibat fatal untuk mereka. Tiba-tiba Hajong mengatakan kalau dia memiliki buku kas yang mencatat pengeluaran mereka selama di apartemen. Dan jika dia menyetujui permintaannya, dia akan menghapus semua bukti korupsi mereka. Pak Manajer ini benar-benar pusing dengan apa yang sedang terjadi, tapi dia memberanikan diri untuk memberikan informasi itu kepada Chungwon. Di sini Chungwon sangat marah karena Hajong berani mengancamnya. Walaupun niat Hajong akan menghapuskan semua bukti korupsi apartemen, Chungwon tidak mempercayai semua itu karena Hajong mempersiapkan semua ini sudah lama dan Chungwon sendiri akan menyelesaikan urusannya dengan Hajong. Singkat cerita, Chungwon bertemu dengan Jisung di taman.
Jungwon meminta bantuan Jisung nanti malam karena Pak Kim akan menghubunginya dan Jisung hanya disuruh untuk menyetir mobil saja. Lalu jika selesai dia akan memberikan uang 10 miliar kepadanya. Pada malam harinya kita diperlihatkan dengan Hajong lalu Pak Kim yang sudah memberikan kunci mobil kepada Jisung. Dia akan menerima perintah dari Jungwon setelah dia berada di dalam mobil. Jungwon menyuruhnya untuk menjalankan mobil tersebut dan menuruti semua permintaannya sampai Jisung disuruh untuk mempercepat mobilnya. Lalu menabrakkan mobil tersebut ke sebuah halte karena ada seorang wanita yang harus ia bunuh, tapi tiba-tiba dengan cepat Jisung datang ke tempat Jungwon, tapi kedatangan Jisung malah membuat dirinya tahu kalau Jungwon sendiri sebenarnya tahu tentang apa yang direncanakan oleh Jisung selama ini. Tapi Jisung menjelaskan kalau dirinya akan membuat rencana lain yang jauh lebih baik dan menghibur dirinya. Lalu episode pun bersambung.